rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan hukum menurut agama masing-masing. Teman-teman masyarakat yang sudah tergabung Arema Muda, saya mengucapkan terima kasih banyak telah membantu kami dalam melakukan program-program kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Buhudaan, yang saya hormati Ibu DPL yang sempat hari ini juga hadir, Ibu Herita bersama saya, dan yang saya hormati narasumber ada Ibu Devi dan Ibu Mafira yang sudah jauh-jauh datang dari kota ke sini, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh-jauh amat juga. Yang saya banggakan pastinya para mahasiswa KKN di Desa Buhudaan, dan yang terutama yang saya cintai Bapak Ibu sekalian warga Desa Buhudaan. Mungkin saya akan memulainya dengan suatu pantun Bapak Ibu sekalian. Pantunnya tidak terlalu sulit. Pantunnya jalan-jalan ke Desa Buhudaan. Saya ulangi dengan cakep. Jalan-jalan ke Desa Buhudaan. Tidak sengaja ketemu warga yang namanya Ibu Mimi. Kami di sini itu ada karena ingin bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, kami selaku DPL tentunya sangat bangga kepada mahasiswa KKN karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk tentunya berkontribusi kepada desa, walaupun mungkin dampaknya itu mungkin tidak terlalu terasa ataupun misalnya sudah dalam kadar yang sudah lebih baik, tapi niat kami intinya adalah niat yang baik. Jadi kami datang memang hanya untuk memberikan sumbangsi apa yang kami miliki, baik itu secara fisik, material maupun dan lain sebagainya. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami bersama DPL dan juga narasumber tentunya datang ke sini bukan hanya sekedar untuk memberikan ceramah ataupun budaya para warga. Intinya kami niatnya bukan datang untuk menggarangi air laut atau misalnya ingin mengajar ikan berenang, karena kami paham bahwa terkadang pengalaman Bapak Ibu sekalian di desa itu jauh lebih besar dibanding apa yang kami pelajari di dunia kampus. Jadi ketahanan pangan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui penganggaran dana desa, sehingga saya mohon kepada masyarakat perwakilan hari ini mudah-mudahan bisa mengambil hikmah atau bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang tidak sempat datang bahwa kegiatan ini Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali untuk kita, khususnya yang ada desa Buhudaan yang mayoritasnya kegiatan masyarakat adalah petani. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada kita sekalian mudah-mudahan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kegiatan mahasiswa, kita sebagai masyarakat tetap mendukung, memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk menjalankan program mahasiswa baik dari UG, dari UNG, dan jujur saja kami pemerintah desa, jujur saja insya Allah sampai akhir penarikan kami siap tetap di belakang untuk mendorong kegiatan mahasiswa yang akan dilaksanakan di Desa Buhudaan. Di tempat ini
Jadi pada kesempatan ini kita akan mengikuti ada sosialisasi atau penyampaian dari pemateri kita yang masih muda, masih ya, energik, Ibu Devi. Saya kasih air, saya haus. Tapi karena dia bisa menunjukkan dirinya dengan wujud layu, oh bentuknya dia stres. Jadi Bapak Ibu kalau makanan vertikultur terus tanaman seperti ini pasti yakin produksinya kurang. Satu, kurang gemuk, kurang besar tanamannya. Nutrisi kandungannya pasti juga kurang karena dia stres. Jadi apa yang Bapak Ibu makan kurang lagi itu nutrisinya. Padahal kan kita mau yang makan sayur itu yang banyak nutrisinya, banyak gizinya. Tapi kalau begini posisinya pasti dia berkurang. Boleh dicek. Pasti. Bagaimana Bapak Ibu tertarik untuk membuat vertikultur di halaman depan rumah atau pekarangan yang kosong? Semoga Bapak Ibu mau memulai sesuatu yang sederhana ini menjadi suatu kebiasaan dalam Bapak Ibu menjalani kehidupan sehari-hari. Posisinya saya saat ini sudah memiliki halaman rumah sendiri dan mulai membeli peralatan tanam menanam. Saya sudah mulai beli bibit untuk menutupi kebutuhan dapur, cabai, terong, lagi bayam, kangkung. Nggak perlu lagi Bapak Ibu pergi beli di pasar, mending tanam sendiri Bapak Ibu ya. Oke, saya kira sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu paham dengan baik apa yang saya katakan. Sekali lagi saya tidak berniat untuk menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya dapatkan dari dosen-dosen saya ketika saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun melihat dari kondisi yang ada di Desa Buda ini, dari tekstur tanahnya saja itu yang masih agak berpasir Bu, dan mungkin kita perlu menggunakan pupuk begitu ya Bu. Yang tidak memerlukan banyak pupuk. Namun melihat dari kondisi yang ada di Desa Buda ini, dari tekstur tanahnya saja itu yang masih agak berpasir Bu, dan mungkin tidak terlalu mengikat air. Nah, kira-kira apa yang mungkin menanggulangi masalah-masalah yang seperti itu? Nah, takutnya ini akan memberatkan masyarakat ketika membuat kompos lagi, sementara tekstur tanah yang aslinya itu tidak mendukung untuk pertumbuhan apalagi sayuran. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya persemaian itu dipindahkan setelah seminggu ya Bu. Nah, dari situasi yang ada di lapangan itu, yang mungkin saya juga sudah jelaskan ke teman-teman mahasiswa, sesuai dengan sepemahaman saya Bu, kalau misalnya untuk persemaian itu cuacanya itu sangat tidak mendukung kalau untuk di desa ini Bu, karena melihat dari paparan sinar matahari yang terlalu panas, jadi tidak mendukung juga untuk pertumbuhan, apalagi untuk melakukan persemaian. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya terkait struktur tanah dan juga cuaca tadi, bagaimana mensiasati ini Ibu Devi? Saya Oke, untuk mensiasati adanya kekurangan pada kualitas tanah yang ada di Desa Buda. Seperti yang dijelaskan pertama, kalau memang mau mencoba, solusi pertama adalah kalau tanah kurang mendukung, gunakan air. Itu yang pertama. Tapi kalau kita tetap mau menggunakan tanah, tapi diapakan tanahnya supaya bisa memenuhi untuk digunakan sebagai media tanam. Yang pertama tadi yang saya katakan, tidak harus kompos, boleh menggantikan pupuk kandang. Kalau
tanah yang sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, cabai yang ditanam itu posisinya di mana? Ada di desa ini. Itu berarti masih bisa digunakan. Tapi vertikultur disarankannya mencampur dengan pupuk kompos ataupun dengan pupuk kandang. Di sini peliharaannya apa saja Bu? Sapi, kambing. Itu semua pupuk kandang yang harusnya dimanfaatkan. Kalau terkait tanah yang bertekstur masih agak pasir, boleh dicampur dengan, tapi saya tidak tahu ya Bapak Ibu, apakah seluruh tanah yang ada di Buruda ini sama teksturnya? Tidak sama. Kalau ada tidak Bapak Ibu, coba tanah yang tidak berpasir itu. Tidak semua. Ya, berarti ada, karena cabai saja masih bisa tumbuh. Itu berarti kita menggunakan tanah yang ada di Buruda masih bisa. Kebutuhan tanahnya tidak banyak Bapak Ibu, seukuran pot Bapak Ibu yang menanam atau seukuran botol air mineral 1,5 liter. Ketimbang kalau kita mau pakai polybag yang ukuran raksasa yang ukuran 45 kali berapa, pasti memang butuh tanah banyak, tapi untuk satu tanaman. Tapi kalau vertikultur mungkin satu polybag itu cocok atau cukup untuk satu tegakan vertikultur atau satu yang seperti di belakang. Seperti itu. Terus yang kedua, cuaca karena pembibitan. Oke. Pasti di rumah ada tempat berteduh. Pasti ada. Tidak mungkin semua terkena sinar matahari. Jadi sederhananya, jadi begitu biji atau misalkan Bapak Ibu taruh di kain atau tisu atau kebetulan mahasiswa di belakang menggunakan yang namanya rock wool, ya. Jadi anak buku sudah tahu rock wool ya. Orang-orang Indonesia sudah tahu rock wool yang mana. Begitu taruh di rock wool, simpan 1 hari 1 malam tanpa cahaya, baik cahaya lampu tidak boleh kena, supaya bijinya cepat terbuka. Kenapa kacang hijau kalau kita bikin toge simpannya di tempat yang gelap? Karena memang hanya dia tidak membutuhkan cahaya untuk menjadi seperti itu. Untuk menjadi toge, biji kacang hijau tidak boleh kena cahaya matahari. Sama dengan pembibitan awal. Jadi begitu bijinya ditaruh di rock wool atau di media yang lain atau direndam di air, rendam dia sehari semalam sampai dia mulai terbuka. Kalau sudah seperti itu, baru jemur ke luar, tapi tidak sepanjang hari. Ada batasnya, entah dari pagi jam 6 pagi sudah mulai ditaruh di luar, jam 10 pagi sudah dikembalikan ke tempat semula. Karena kalau kita biarkan, pasti posisinya dia kering. Apalagi panasnya Gorontalo, Masya Allah berasa ada 3 matahari di Gorontalo. Sangat panas. Oke, saya kembalikan. Hidroponik saya posisinya di kota Makassar. Panasnya kota Makassar seperti apa Bapak Ibu? Hampir menyamai kota Gorontalo. Harapan saya, insya Allah kedepannya saya bisa punya lahan sendiri, bisa buat tanaman sendiri ya, terutama di halaman rumah, insya Allah.